Sebagai konseptor daripada tari Legong Mandarigiri ini, Mandarigiri ini terinspirasi dari teritorial Kabupaten Buleleng. Seperti secara hierarkinya, secara etimologinya kan jelas Mandara dan Giri. Giri itulah gunung, Mandara adalah sesuatu yang besar. Gunung bagi Buleleng itu yang konsepnya negara gunung, teritorialnya di Buleleng ini, gunung itu sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat di Buleleng. Konsep negara gunung di mana pertemuan antara gunung dan laut merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang kiranya dari hal tersebut terinspirasi untuk bisa membuat suatu bentuk tari sebagai rasa syukur kita sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang memiliki konsep negara gunung. Maka dibuatlah Legong Mandarigiri. Kalau secara pribadi, proses terciptanya Legong Mandarigiri ini sebenarnya adalah suatu bentuk kisah pribadi. Yang pertama, kami secara pribadi di keluarga ada kejadian sakit. Pertama, istri yang sakit tidak menentu dan tidak berkesudahan selama hampir 3 bulan. Di sanalah kami bisa menyampaikan kepada beliau, apabila diberikan suatu bentuk kesehatan, kami akan mempersembahkan sebuah karya kepada beliau, itu yang taksu. Akhirnya mungkin doa kami tersampaikan, menemukan suatu bentuk kesehatan, lalu kami ngaturang suksema dan juga aturang penjatian untuk bisa mengawali sebuah bentuk karya Legong Mandarigiri ini. Makanya tari Legong Mandarigiri ini juga selain untuk sebuah refleksi daripada teritorialnya di Kabupaten Buleleng yang konsepnya negara gunung, tetapi dengan konsep gerak-geraknya itu juga di dalam tari Mandarigiri ini ada perpaduan etnis sebagai keberagaman kehidupan sosial di Buleleng. Ada etnis Cinanya, ada juga etnis Jawa, kejawaannya, ada yang juga Balinya, seperti ini. Jadi konsepnya tari ini merupakan perpaduan daripada 3 akulturasi budaya itu. Setelah sudah berproses, tari ini sebenarnya sudah selesai, tetapi tidak kunjung-kunjung 100% selesai. Setiap mau dipentaskan ada saja halangan. Tiap mau disosialisasikan ada suatu permasalahan. Karena Legong Mandarigiri ini banyak yang menjadi polemik. Kok Legong kok seperti itu, tidak seperti Legong seperti sekarang. Habis itu tari ini kan tari kreasi, kenapa ditampilkan di saat acara wali ataupun acara bebali feodalan seperti itu. Karena prosesnya daripada Legong Mandarigiri ini tentunya mengalami proses ada semacam mitnis lah secara spiritual. Ada anak kecil, murid kami di Sanggar, itu semacam trans dia. Walaupun tidak berkata-kata, seperti tadi ada refleksi daripada ekspresi itu terjadi. Kok dibeginikan tarinya? Seakan-akan kita bisa menangkap ekspresinya anak kecil itu bahwasanya maksud saya tidak mau seperti ini tari ini. Oleh karena itu kita rekonstruksi kembali, bongkar semua tari ini, akhirnya terjadilah tari Legong Mandarigiri yang seperti sekarang ini. Karena kami juga tidak bisa berkomunikasi secara spiritual, akhirnya kita buatkan sesajen, ada buat banten. Kalau memang berkenan, tolong masuk menarilah. Jadi kami akan rekam. Tapi yang dimasukin sama beliau apabila berkenan itu memang orang yang memang tidak pernah kerasukan atau yang memang masih murni lah. Ini istri, nah dia sakit, dia mau. Tidak pernah terjadi seperti itu, akhirnya saat itu mengalami proses dan dia menari, kita rekam. Minimal secara garis besarnya, fondasinya, ataupun sketsa daripada tari itu sudah diberikan sama beliau. Tinggal kami, mungkin selaku istri sebagai Dayu, sebagai koreografernya, mengejawantahkan ataupun mempersonifikasikan, memaknai bagaimana nanti tari yang akan dibuat dengan fondasi ataupun sketsa yang sudah diberikan sama beliau. Terciptalah Legong Mandarigiri yang seperti sekarang ini. Kalau dulu Mandarigiri hanya cewek saja, tetapi lambat laun terjadi karena tari ini mulai ditarikan tidak hanya di Pariangan di Sanggar, tetapi juga ke Pariangan-Pariangan yang lain, dan juga dalam proses bali-balihan diberikan, akhirnya dibuatkanlah proses estetika penambahan tari yang lebih memaknai sebuah konstruksi gunung. Makanya tadi ada yang naik seperti itu. Fungsi daripada tari Mandarigiri awalnya adalah untuk wali. Jadi kita persembahkan kepada ide betari-betari yang taksu yang berada di istanakan di Sanggar. Tapi lambat laun terjadi ke proses bebali dan bali-balihan. Jadi ya kendalanya tentunya banyak polemik di luar, terutama dari kalangan akademisi yang mengerti tentang tari dari wali kok dipakai ke bali dan bali-balihan.
pernikahan seperti itu. Tetapi konsep kami jelas. Sebuah tari yang disebutkan wali apabila mengalami proses wali dan ditarikan di suatu bentuk wilayah yang memang disakralkan. Pada saat kami mengadakan pementasan Menari Giri ini di Bali-Balihan ataupun Bebali, kami tidak mengikuti proses walinya. Tidak ada proses bebantenan dulu. Si penari-penari ini tidak ada proses puasanya dulu. Kalau di sini, kalau mau piodalan, penari ini 3 hari sebelum piodalan itu mereka puasa dulu. Proses wali itu kita jalankan. Sehingga pada saat hari H tampil pada beliau benar-benar prosesnya wali. Tapi di saat-saat Bebali ataupun Bali-Balihannya, kami tidak melalui proses itu. Makanya di sana terjadi polemik, kendalanya di sana. Pemahaman di masyarakat, terutama masyarakat akademisi yang mengerti tentang seni, itu kendalanya. Legong Mandara Giri ini konsepnya kan Siwa Buddha, seperti tadi dah, gunung, laut, Rua Bineda. Kalau kita sudah berbicara masalah gunung, tentu adalah Bali Age. Kalau sudah berbicara masalah negara, pasti kebanyakan kalau di Buleleng itu etnisnya adalah Tionghoa dan dari Bugis atau Jawa. Dua sejarah ini tidak bisa dipisahkan antara bagaimana kulturasi budaya Bali Age atau Bali Mulenya dengan etnis ini. Makanya terciptalah sebuah gerak tari yang dimana yang di awalnya itu ada siluet tentang Chinese. Tetapi secara spiritualnya juga ada, karena dalam flashback tadi ya kita menceritakan bagaimana prosesnya Mandara Giri ini dalam proses trans, beliau turun nyidap raga atau meminjam raga daripada Dayu itu lalu menari itu. Di sana juga muncul bahasa Cina yang disampaikan. Itu merupakan suatu bentuk keyakinan kami bahwasanya itu adalah suatu anugerah dari beliau, karena kebetulan yang di trans, yang dipinjam raganya adalah istri Dayu selaku koreografer itu tidak bisa bahasa Cina sama sekali, tetapi seketika bisa berbahasa Cina. Buleleng salah satunya kabupaten dengan konsep negara gunung, memiliki laut, sehingga Buleleng juga memiliki 2 iklim yang berbeda. Kalau mau panas silahkan ke laut, kalau mau dingin silahkan ke atas. Dalam proses Mandara Giri ini pesannya munculkan rasa bangga, rasa sayang yang luar biasa kepada Buleleng ini. Lalu yang kedua, tentunya dalam memaknai sebuah pelestarian seni budaya agar tidak di frame sebuah tari itu, kalau yang namanya tari wali adalah seperti ini, yang namanya tari Bali-Balihan harus seperti ini. Karena kalau membicarakan tentang pelestarian budaya ini harus terus dia berkembang. Yang terpenting dalam prosesnya sudah bisa menyatakan bahwasanya tari itu tari apa, seperti itu. Jadi tidak, pesannya Tiang sih sebenarnya biar tidak di frame ya sebuah karya itu, ini yang bagus, ini yang tidak, ini yang cocok, ini yang tidak, seperti itu. Karena ini adalah persembahan kita tidak hanya secara horizontal seperti yang disampaikan antara penari dengan penonton, tetapi ini adalah bahasa suci kita kepada Yang Paramekawi.